Bahrain Grand Prix, balapan pertama yang dimulai pada malam hari. Balapan yang penuh chaos dan juga penuh aksi, dan kemenangan meyakinkan bagi Oscar Piastri. Gimana balapan semalam? Wow, what a race ya. Ya oke lah, tengah balapan gitu cuma ngeliat gap doang atau jarak doang gitu. Tapi sisanya, kita dibuat huru-hara sama apa yang terjadi di balapan semalam. Mulai dari Red Bull yang kacau, McLaren lawan Ferrari, Russell masalah mobilnya. Ya langsung aja seperti biasa gue akan merangkum 5 kejadian yang terjadi di balapan kemarin. Piastri no lawan. Start di depan, mimpin dari awal dan kabur sejauh-jauhnya adalah minggu yang perfect banget buat Oscar Piastri kemarin. Meskipun dari FP hari Jumat, Norris ya yang lebih mendominasi. Namun, saat datang hari kualifikasi sama hari balapan, Oscar lah yang mendominasi seluruh balapan hari Minggu kemarin. Ya sebenarnya kualinya pun Norris hampir mirip pace-nya sama Piastri ya. Namun, kesalahan yang dilakukan dia pas kualifikasi ketiga, bikin dia cuma bisa start ke 6 doang. Hari balapan, start bagus Piastri menghasilkan pimpinan balapan di awal, melenggang mulus melewati tikungan 1 dan kabur di depan sendirian. Pit stop lancar, pace bagus, plus pas safety car, bikin dia dapat pit stop gratis juga, bikin dia makin kencang di depan, plus McLaren yang paling punya stok ban medium baru buat balapan hari itu. Jadilah bikin dia makin gaspol selepas safety car. Meskipun sempat dipepet sama Russell ya, karena Russell pakai ban soft selepas safety car, but Piastri tetap yang come out the best. Dan dia memenangkan balapan dengan jarak 15 detik, disusul Russell di posisi kedua, dan Norris yang masih dapat posisi ketiga somehow setelah diterpa berbagai macam masalah. Penalti karena grid slotnya lah, dihadang lah, suruh mundur lah, halang Ferrari lah, tetap double podium buat McLaren. Mercedes. Russell benar-benar memaksimalkan semua yang ada pada Mercedes W16 yang setengah rusak itu mobilnya. Kenapa? Karena di atas kertas, Mercedes W16 tuh nggak begitu strong banget. Plus, kayak tadi kenapa gue bilang rusak, berbagai masalah pada elektronik terutama di setirnya, yang bikin semua makin ruwet. Ditambah lagi dia harus nahan ban soft bekas selama 24 lap hingga garis finish, itu bikin semuanya makin capek. Gelo emang, gue jangan itu capek gitu loh. Weekend yang cukup balance sama solid selama Jumat hingga Sabtu bikin Russell bisa start kedua dan juga Antonelli keempat. Namun kesalahan Mercedes yang keluar terlalu awal saat kualifikasi kedua bikin mereka dapat hukuman turun satu grid masing-masing. Russell jadi ketiga, Antonelli kelima. Russell dari awal balapan langsung nusuk lagi buat ambil balik posisi keduanya dari Charles Leclerc Ferrari dan bertahan di sana selama mungkin. Kayaknya kalau pikiran ngejar Oscar kayaknya nggak ada juga sih, karena dia kenceng banget baru di depan. Jadi mending bertahan aja lah di posisi kedua. Nah, meskipun finish kedua, itu semua bukan tanpa perjuangan. Selain berjuang dalam kata fight, dia juga harus berjuang buat kendalian mobilnya yang setengah rusak itu, terutama pada tombol inputnya. Karena sempat dia tuh mencet tombol radio, yang nyala malah DRS, yang itu akibatnya DRS yang ngebuka di luar zona DRS, dan itu hampir bikin dia penalti karena dia menyalakan DRS di luar zona DRS atau di luar 1 detik. Dan habis itu dia digempur lagi sama Lando Norris dengan ban medium yang enak banget, sementara dia pakai ban soft abis bekas pula kan bannya. Astagfirullah. Namun great defensif dari Russell bikin dia tetap kedua. Wis gelo sih, mati-matian orang buat bertahan di posisi kedua. Antonelli ya apes aja sih ya, pace-nya ada namun abis pit safety car malah keluar. Jadi ya this thing happen, rugi sih di sini, tapi ya jeda masih ada. Learning progress lah buat Kimi Antonelli. Nice Kimi, nice. Ferrari. Kayaknya kali ini adalah pertama kalinya musim ini kita bahas Ferrari agak singkat guys ya. Karena kemarin ya bisa gue bilang nggak banyak mistake banget lah. Terus juga mereka tuh bisa memaksimalkan apa yang ada dulu gitu. Kayak ya udah nggak maksa banget, ya juga nggak kurang banget gitu loh. Kalau mau bilang itu mistake, ya nggak mistake juga sih sebenarnya. Karena emang ya pace segitu doang gitu loh. Meskipun udah upgrade seabrek kayak wingnya lah, floornya lah, sayapnya lah, apalah. Namun ya belum mampu mendongkrak performa SF25 sepenuhnya. Terutama saat awal balapan, dimana bensinnya penuh dan juga mobilnya berat. Mereka tuh susah banget dikendalikan guys mobilnya. Tapi ya saat bensinnya ringan, saat tengah balapan hingga akhir, ban medium enak, bensinnya enteng, langsung gacor banget. Lewis juga naik ke atas pelan-pelan, terus juga Leclerc sempat ngejar Russell kan di P2. Namun dengan adanya safety car, bikin strategi mereka jadi chaos banget. Karena mereka ya apes banget ya nggak punya ban medium baru, cuma punya ban soft dan juga 2 ban hard baru. Pakai soft mereka nggak yakin guys, karena balapan masih 24 lap, masih panjang gitu loh. Jadinya mereka memilih untuk pakai ban hard baru. Namun suhu yang gak optimal dan juga ban hard yang baru pula yang bikin susah panasnya, bikin mereka agak kesusahan dan kalah telak banget sama Lando Norris yang pakai ban medium baru. Ya apes aja sih, salah stok ban kan, jadi ya tapi siapa yang mau juga gitu kan. Ya let's say ini ya unfortunate aja lah. Overall solid kok. Soal upgrade yang belum kelihatan banget, ya let's say kemarin mereka nyari data lah. Nah besok jeda nih, baru bisa kita lihat hasilnya. Red Bull.
Ini kita kalau bahas Red Bull ya di video sendiri gitu, kayak bisa deh. Karena panjang guys pembahasannya. Tapi nggak apa-apa lah, kita bahas bagian di sini dulu. Red Bull, seperti biasa memulai weekend dengan agak kurang enak. Dengan mobil yang seperti biasa, seliweran tanpa ada kejelasan arahnya mau kemana nih mobil. Di setup gini nggak mau, setup gitu nggak mau, style gini nggak mau belok, style gini nggak mau ngerem, apalah mobilnya, gitu, bingung gitu loh. Emang RB21 ini kayaknya nih SF14T jilid 2 anjir. Ya gimana ya? Ini mobil tuh ketika understeer tapi oversteer, tapi yang jelas lah pokoknya lah. Ini mobil ya, kemarin gue ngeliat Max sama Yuki, kesian banget itu loh. Sesimpel lu tuh mau keluar tikungan dengan halus aja, ribet banget tuh mobil. Bahkan Verstappen saking keselnya, mobilnya apa dia bejek dengan sengaja dan ngepotin mobilnya. Karena muak tuh kayak muak gue anjir, capek. Tapi masih bisa finish ke 0 sama 9, itu udah bagus banget sih. Terutama Verstappen ya, dimana tuh dia sempat drop ke P20 karena pit stop yang badut itu. Tapi masih bisa comeback ke 6, ya keren lah. Ini kalau di list ya masalah pit stop kemarin, banyak banget nih. Yuki kehalang lampu merah pit stop yang error, Verstappen juga sama. Plus pas pit kedua, ban kanan depan Verstappen nggak mau copot, jadi makin lama itu pit stopnya. Pit kocak, mobil kocak, tim kocak, semuanya kocak dah. Mereka masih poin aja udah syukur alhamdulillah gitu. Jadi ya bingung lah gue nilainya. Cukup bersyukur aja lah mereka masih dapat poin. Papan tengah dan kesimpulan. Papan tengah, gila banyak banget sih kuda hitam di sini. Alpine yang somehow tampil kuat banget kemarin ya guys ya, baik di quali maupun race pace. Gila guys, sektor 2 tuh mereka paling kuat loh tuh mobil. Dimana sektor 2 itu membutuhkan pengereman yang stabil plus low speed corner yang bagus banget. Gasly poin dengan finish ke-7, sementara kualifikasinya bisa ke-5. Dan setelah Alpine dapat poin, akhirnya semua tim sudah dapat poin guys, termasuk Sauber dengan 6 poinnya. Yeay. Oh jangan lupa, dua Haas yang entah datang dari mana antah berantah, tahu-tahu double poin lagi, 8 sama 10. Ocon dari 14, Berman dari 20 paling belakang. Gila anjir. Strategi long pace yang bagus plus ada keuntungan dari safety car bikin mereka naik diem-diem. Oke, kesimpulannya, Bahrain, ya tipikal Bahrain. Yang dimana biasanya serunya itu dari mid sampai ending. Kayaknya pasti ada aja gitu kejadian safety car yang bikin Bahrain tuh seru. Kayak 2022, 2019, 2021 ada aja lah gitu kan. Kalau kemarin safety carnya gara-gara Yuki sama Sainz yang dimana kayaknya itu habis tabrakan, debrisnya kemana-mana. Terus siapa yang salah bang? Murni izinin aja guys ya, udahlah nggak usah pusing gitu kan, izinin aja gitu. Atau juga FIA nggak penalti siapa-siapa gitu kan. Dan yap, itulah rangkuman dari apa aja yang terjadi di balapan kemarin episode 4 season 2025. See you at Jeddah langsung minggu ini ya guys ya, langsung. Thank you for watching, jangan lupa subscribe.